Kembali lagi bersama Olivia Nur, ini pendatang baru yang katanya diduga ditawar sekitar 40 juta oleh oknum pejabat. Ya tadi ada kita ceritain tentang proses-prosesnya, ada stafnya yang coba ngetok pintu malam-malam setelah selesai acara, sempet 2 kali dan ditolak dua-duanya sama kamu ya. Ini bener, oknum pejabatnya itu datang ke kamar kamu langsung akhirnya? Setelah ajudan 1 datang, 2 datang. lalu ajudan 2, terus ajudan 2 juga pulang, balik lagi ajudan 1 datang lagi. Balik lagi 1? Oh, balik Berarti lagi. 3 kali. Tinggalan sendal apa gimana tuh? Datang itu buat naikin harga. Oh naikin. Naikin harga. Dari 30 Mungkin dia ke? mikirnya ke 40. Ke 40. Mungkin karena Oke. dia mikirnya kalau misalkan gue naikin si Olip bakal mau. Mungkin ya, kan itu pemikiran aku aja. Dia datang lagi, yang ke 1 itu datang buat bilang, Mbak ini beneran serius gak mau. Ini lumayan banget loh Mbak buat balik sangu lagi ke Jakarta. Dan dia bilang kayak gitu. 40 loh Mbak beneran. Kasian loh Mbak, atasan saya udah nungguin dari tadi, bener-bener udah nungguin banget. Mbak beneran mau nolak, dia kayak gitu. Terus aku jawab, akhirnya disitu aku ngomong langsung pelan-pelan kan biar nggak ada, aku takutnya karena mereka tuh nekat gitu. Karena kan keadaannya di kamar, di depan kamar Dan kamu gitu. sendirian di kamar itu? Berdua sih sama temen aku, cuma temen aku keadaannya udah tidur duluan. Oke. Tuh, aku takutnya mereka tiba-tiba entah narik aku, entah tiba-tiba ngunci aku di mana, kan aku nggak tahu gitu. Makanya di situ aku pelan-pelan nolaknya. Pak, sumpah demi Allah saya nggak pernah ngambil job kayak gitu, nggak pernah ngambil job yang sekiranya melenceng dari agama saya gitu. Terus yang kedepannya mungkin bikin nama saya juga jadi jelek gitu, bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya udah Mbak kalau gitu. Terus akhirnya si yang kedua tuh datang juga nyamperin, jadi akhirnya mereka berdua kan, mereka ngobrol, aku nggak tahu sih mereka ngobrol apa. Aku masih di depan pintu itu, masih di depan mereka buat apa ya, menghormati aja gitu. Maksudnya aku nggak masuk duluan ke kamar karena mereka masih depan. Nah di situ akhirnya mereka berdua ngomong lagi pelan lagi, Mbak ini yang terakhir, Mbak beneran nggak mau, kayak gitu. Ini lumayan banget loh Mbak, benar-benar lumayan banget buat keluarga di rumah juga, dia bilang kayak gitu. Akhirnya si bapak itu tiba-tiba datang. Bapak siapa nih? Si bapak. Yang meminta itu? Bapak itu datang, terus Bapak itu datang. ajudannya masih di situ? Ajudan masih di situ dua-duanya, akhirnya ajudannya mundur, bapaknya maju. Itu udah keadaannya udah bener-bener ngedempet banget itu ya. Takut banget, asli takut banget, udah kayak pengen telepon mama gitu mau pulang gitu. Udah takut banget, bener-bener takut, udah ngedempet banget gitu. Dia bilang deketin banget. Dan karena itu aku baru kayak selesai mandi kan, jadi kayak masih pakai baju, bawahnya masih anduk gitu. Jadi pas itu, ya, Mbak Lip, kan dia kenal namanya aku kan, nama aku Olip. Kamu beneran gak mau namain saya sebentar doang loh. Sebentar doang, bener-bener sebentar, tenang aja gak akan ada yang tahu. Istri saya juga udah tidur, dia bilang kayak gitu. Oh tunggu, istri saya juga udah tidur. Artinya istrinya ada di kota yang sama, istrinya nemenin dia ke acara itu. Itu bener-bener satu villa. Kita satu villa semuanya, satu villa. Jadi Satu Oh tempat. satu villa bahkan. Dan satu villa. tempat juga, istrinya di situ juga? Di situ juga. Cuman beda kamar aja. Berani ya? Kok dia maksudnya Kok si bapak gak ke kamar berani saya ya? banget gitu. Aduh. Kamar saya Lo butuh duit jangan gitu-gitu amat dong. Ya siapa tahu saya disuruh nge-MC-in bos. Iya. Iya saya masih Terus. kalau Dia bilang gitu, tenang aja istri saya udah tidur dan semua gak akan ada yang tahu, cuman kamu sama saya. Dia bilang kayak gitu. Terus aku udah bingung mau gimana gitu, udah takut, udah istriku udah takut banget karena kan ajudan dua-duanya di situ, si bapaknya juga di situ. Semua kemungkinan bisa terjadi kan di situ. Entah mungkin aku tiba-tiba, aduh udah kepikiran kemana-mana banget, udah pengen, aduh mama mau pokoknya pulang. pikiran udah macem-macem ya saat itu ya? Iya, udah gak tahu mau gimana lagi. Terus si bapak tuh kayak nungguinnya tuh ngeliatinnya udah kayak yang, mau nerekam kamu gitu ya? iya gitu dah. Gimana, udah bener deket kayak gini, udah deket banget. Iya. Nah pas udah deket banget itu akhirnya aku bilang, Pak maaf banget, bener-bener maaf banget gitu. Saya beneran gak pernah ngambil Job kerjaan seperti kayak itu. gitu, ya kerjaan kayak gitu. Sekalipun gak pernah dan ini pertama kali saya Oke, akhirnya dia pergi? pergi. Tidak ada lagi kontekan setelah Pergi itu? dalam keadaan kesel sekesel-keselnya. Dia Kesel. kelihatan atau itu enggak Tapi- bertindak marah gitu enggak sama kamu?
Kalau marah sih enggak, tapi kesel banget. Pasti dia gengsi lah karena ditolak setelah berkali-kali bahkan Iya. sampai datang Nah, langsung. tapi sorry nih, Boy. bukannya gue gak percaya sama lo, Liv. Gue gak percaya kalau menteri melakukan ini. Ini sebetulnya harus apa nih? Menteri apa orang Iya kementerian? masa menteri nih? Harus 40 juta jelas sih nih. bos? Orang kementerian. Orang Orang kementerian. Oke. Kirain. Ya. Staffnya Ya. berarti Jadi, ya kalau gitu ya. Orang kementerian. Oke. Oke. Nah, ini lo acaranya di daerah mana waktu itu? Di daerah Di mana? Sukabumi. Di Sukabumi. Sukabumi. Oke. Tapi setelah kamu menolak itu keesokan harinya kamu pulang nggak ada yang dipersulit lagi kan sama pihak mereka? Mungkin nggak ada gangguan-gangguan lagi? Kalau dari merekanya sih nggak ada. Tapi pejabat ini lumayan tinggi gak di kementerian itu kira-kira? Di acara itu setahu aku si bapak ini adalah yang punya jabatan paling tinggi. Kementerian itu, di acara itu. Oke. Ini Ya. gimana nih Ya. Kalau teman kita seperti ini mendapat apa memang pekerjaannya kan menghibur, terus Iya. setelah selesai pekerjaan tuh ada apa gangguan-gangguan seperti itu. Untuk menghindari dan juga cara menangani seperti apa? Ini Balik- udah pelecehan masuk Iya, termasuk pelecehan dan ini balik lagi ke ke pribadinya masing-masing ya. Dan ini sebuah hal yang terpuji dan ini pun sebuah pertanda akhir zaman. Ingin sampaikan dua paling tidak dalam kasusnya Olive ini. Pertama humul maruah. Humul maruah itu hilangnya rasa malu. Lu sadar dong bahwa istri lu sadar dong lu siapa, udah nggak punya rasa malu. Berkali-kali ajudannya masuk, kemudian malah dia sendiri yang datang. Yang keduanya adalah yang ingin saya sampaikan, ciri akhir zaman dan ciri kiamat sudah dekat itu adalah harus zina. Mereka berani terang-terangan nawar sampai sekian puluh juta. Dan itu sudah terang-terangan. Dulu orang zina ngumpet-ngumpet. Iya. Dulu orang zina nyuruh orang atau panggil orang. Kalau sekarang dia terang-terangan istri dibawa, ajudan disuruh, berani nawar di tempat. Iya. Dan ini benar-benar moral yang Iya, sangat iya. dahsyat, luar biasa, bejat kayak begini. Iya. Dan ini sebuah contoh dalam artian ibroh pembelajaran buat kita. Ini pejabat-pejabat yang kayak begini, inilah yang akan menghancurkan negara kita. Iya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Oke, dan intinya adalah pemirsa, terima kasih buat Olivia. Mudah-mudahan ini pelajaran Iya. ini bisa diambil agar tidak terjadi sama kita semua, ya. Dan ini juga bagaimana wanita bisa mempertahankan, ya kan? Harus harga dong. dirinya. Kehormatan diri itu jauh Kehormatan. lebih penting. Iya. Betul. Nomor satu itu. Oke, nah kemarin kita sempat membahas viral, anjing dibakar hidup-hidup oleh oknum pengemudi ojek online. Nah sekarang kita akan datangkan pemilik anjing tersebut dan juga pemerhati anjing. Kita lihat video berikut ini, check this out. Hewan peliharaan merupakan hewan yang biasa dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi. Bahkan, sebagian orang menjadikan hewan peliharaannya sebagai teman sejati karena selalu setia menemani dalam keadaan suka maupun duka. Namun sungguh sayang, hal tersebut tak berlaku pada Lucky. Anjing berjenis Mixed Dalmatian ini diduga dipukul dengan botol dan dibakar oleh seorang oknum ojek online yang merupakan tetangga pemilik anjing tersebut. Penyebab anjing ini dibakar hidup-hidup diduga karena mencakar oknum ojol yang sengaja buang air kecil di dekat kandangnya. Tak terima, pelaku meminta agar pemilik anjing segera memindahkan Lucky dan mengancam akan dibakar jika tidak dipindahkan. Kasus ini pun menjadi perhatian Christian Joshua, salah satu pemerhati dan penyelamat hewan domestik. Atas kejadian ini, pemilik anjing bernama Ibu Meli beserta Christian sudah melaporkan oknum ojol berinisial MM ini ke pihak berwajib. Bagaimana tanggapan Christian Joshua atas kasus yang terjadi pada anjing bernama Lucky ini? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, Iya. ya. Kita bersama dengan Ibu Meli, Iya. pemilik anjing Lucky. 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 Oh, Dia iya. udah tewas berarti ya? Udah, kalau anjing tuh bilangnya mati, tewas, Kalau saya meninggal. meninggal Karena ya, menganggap tergantung orang anjing- masing-masing ya. Itu almarhum berarti ya. Kalau anjing nggak almarhum ya? Enggak juga kan. Hah? Oh enggak, beda Enggak, ya? enggak. Udah ya. Oke, sebelum Cuma kita buat bicara sama teman-teman kita di sini, kita lihat dulu artikel berikut ini. Ya. Ya, artikel dan juga foto-foto. Sebelum dibakar hidup-hidup, anjing Lucky kerap dapat perlakuan tak menyenangkan. Ini gimana sih katanya kan kalau nggak salah dibilang katanya Lucky ini sama warga sekitar udah sering Dianiaya lah. bully gitu ya. Ah. Diapain Bu Meli? Ini saya terus terang bicara Iya ya. dong, iya. Waktu itu saya udah tidak mampu bayar kontrak rumah ya. Selama 2 bulan saya taruh Lucky di paret ya. Di paret itu di samping trotoar. Ya.
trotoar itu tidak banyak berfungsi lagi seperti trotoar biasa. Yang banyak dijalanin kita orang di situ dari sebelah kiri. Yang kanan ini karena di bawahnya itu banyak parkir-parkir mobil ya. Nah, saya taruh di situ ada lebih kurang hampir 2 bulan. Selama 1,5 bulan di situ dia itu tidak pernah barking, dia baik. Mereka juga tahu ya, sebelum saya taruh di situ, mereka bertetangga sama saya, dia itu baik. Asal, ya itu logis saya rasa, kalau anjing baru kenal dengan orang, pasti dia barking. Gonggong ya. Ya, sebaik-baiknya anjing, kita berdiri depan rumahnya pasti dia barking. Ya, setelah itu saya taruh di situ, dia baik kok. Setelah saya ada mau dekat itu mau buat TPS, ya, saya pindah di situ, tidak pernah saya geser-geser. Mereka semua sudah tahu, baik itu anak-anak, baik orang yang suka duduk di base camp itu ya, di base camp tempat Sudah tahu ojek, semua, sudah ya. tahu. Jadi intinya waktu itu si laki saya taruh di kandang-kandang darurat ya, karena sementara I keep her in there for while, not for long. Sementara ya. Ya, Oke. tidak lama di situ. Iya, tidak lama. Setelah itu saya selalu mengikat dia ya. Tidak pernah saya buka, saya ikat. Saya ikat pun dengan kabel, ada kabel bekas kabel listrik supaya lebih kencang. Karena waktu itu asal saya bawa keluar, sebelum saya taruh di lokasi itu, dia selalu agresif. Itu rantai bukan rantai seperti rantai kapal. Jadi rantai bisa kalau dia goyang itu putus ya. Nah, waktu saya taruh dia di situ, anak-anak selalu lempar, selalu kasih jahat, kasih lempar kayu, lempar batu, lempar bambu, dan ada lempar nangka muda. Ya. Nah, sampai ada dia lempar itu mercon ya, apa di sini bilang mercon? Petasan. Petasan dia lempar ke dalam, ya. Nah, setelah mau dekat, setelah mau ini apa namanya Ramadan, ya, saya antisipasi sendiri, saya taruh itu triplek di belakang dan di depan untuk supaya nanti kalau saya pergi sholat tarawih tidak ada anak-anak lempar petasan. Saya ganjel dengan barbel yang ada 5 kilo bekas cat supaya lebih kencang ya. Toh waktu itu saya asal setiap hari seperti biasa sebelum saya keep dia di situ ya. Nah, saya lihat waktu dia saya masih punya rumah juga, timer dia waktu mau pipis, waktu pup. Jadi kebiasaan saya bawa dia pagi, saya sembari saya spot ya, bawa dia keliling jam 12, jam 4 sore dan waktu menjelang mau tidur malam. Selalu saya bring dia pipis dan pup. Semua mereka juga tahu. Saya pikir ya waktu anak-anak udah kasih itu jahat dia, saya udah bilang jangan diganggu dan jangan disakitin. Nanti dia jahat, tambah galak. Yang pusing nanti tante. Iya. Akhirnya diapain pada saat itu anjingnya awalnya? Dilempar pakai batu, dilempar pakai nangka muda itu, pakai kayu, pakai bambu, dan dilempar mercon tadi, petasan. Iya. Nah, saya udah larang, setiap mereka ganggu saya bilang jangan. Nanti tante jadi berantem sama orang, tante pusing. Kamu gak berisik ya dengar dia barking guguk terus. Tante aja pusing sampai begitu saya bilang. Nah, akhirnya sampai dibakar sama pengemudi ojek online ini awalnya gimana? Dia mungkin Singkatnya. begini ya Bung ya. Si laki itu mungkin asal. Oke. Iya, intinya akhirnya bermasalahnya dengan si pengemudi ojek online ini, oknum ini. Dibakar. Nah, sebelum dibakar ada kejadian apa pemirsa? Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy.